Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi di Suara Parlemen Petang bersama saya Anggun Oktarini, dan tepat di edisi Kamis 10 Juni 2021 kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan, Jakarta. Dan apa kabar pemirsa? Kabarnya hari ini dan sore hari ini kita nanti akan membahas usulan kenaikan PPN menjadi 12%. Apakah akan ada pembahasan lebih lanjut? Tetap saksikan di Suara Parlemen hingga akhir segmen nanti. Namun untuk mengawali perjumpaan kita pada sore hari ini, kita akan membahas apa saja yang menjadi headline media online. Ya, headline media online yang pertama datang dari liputan6.com, di mana Nadiem tegaskan belajar tatap muka terbatas beda dengan pembelajaran sebelum pandemik. Di sini Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek maksud kami, dan di sini Nadiem pun menjelaskan bahwa mispersepsi yang terjadi dalam beberapa pemberitaan terkait pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. Nadiem menyatakan bahwa PTM terbatas tidak sama seperti sekolah tatap muka biasa. Presiden Joko Widodo pun memberikan contoh praktik baik dalam melaksanakan PTM terbatas, di mana satuan pendidikan dapat mengatur satu kelas hanya diisi dari 25% murid, kegiatan belajar mengajar hanya 2 jam dan 1 minggu hanya 2 kali pertemuan. Di sini Menteri Nadiem menyampaikan bahwa sekolah yang sudah atau dalam proses melakukan PTM terbatas dengan durasi belajar dan jumlah murid berbeda tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan dan di bawah batas maksimal yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB, di mana 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Lebih lanjutnya, Nadiem pun menegaskan bahwa sekolah bisa menerapkan PTM terbatas secara perlahan-lahan. Dan kita beralih ke berita berikutnya dari kompas.com. Begini penjelasan staf Sus Sri Mulyani soal PPN sembako. Pemerintah berencana mengenakan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN untuk kebutuhan pokok ataupun sembako. Wacana tersebut tertuang dalam draft revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Rancangan Undang-Undang KUP. Di dalam aturan tersebut, sembako tak lagi termasuk dalam objek yang PPN-nya dikecualikan. Staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategi Justinus Prastowo mengatakan pula meski revisi RUU KUP mulai dirancang tahun ini, bukan berarti pemungutan pajak sembako akan dilakukan di tahun yang sama. Di masa pandemik, pajak diarahkan sebagai stimulus, artinya penerapan negara tertekan, bahwa di sisi lain belanja negara meningkat tajam. Untuk itu secara bersamaan pemerintah pun mendesain kembali kebijakan yang bisa menjamin keberlanjutan di masa yang akan datang. Ini kita sama-sama berharap walaupun memang masyarakat dikenakan PPN terkait dengan sembako yang akan dikonsumsi oleh masyarakat luas nanti, tetap bisa membawa perubahan untuk masyarakat Indonesia, mungkin untuk membantu pemerintah dalam melakukan anggaran belanja yang ujung-ujungnya kembali kepada masyarakat. Dan selanjutnya headline media online-nya datang dari Tempo.co, di mana pemerintah pastikan usia di atas 18 tahun dapat vaksin COVID-19. Pemerintah memastikan kelompok usia di atas 18 tahun akan mendapatkan vaksin COVID-19 ini demi mengupayakan cakupan vaksinasi sebesar 70% seluruh Indonesia dapat tercapai. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito maksud kami mengatakan bahwa percepatan vaksinasi terus dilakukan pada kelompok-kelompok prioritas berisiko terpapar COVID-19. Selain kelompok usia di atas 18 tahun juga akan diberikan vaksin. Di sini pemerintah sudah mempersiapkan jadwal terkait ketersediaan vaksin yang ada sesuai tahapan. Ada beberapa kelompok resiko yang sudah dilakukan vaksinasi seperti warga lanjut usia atau lansia dan para lansia serta populasi kunci pembangunan nasional seperti guru. Dan dari data per 8 Juni 2021, masyarakat yang telah menerima vaksin COVID-19 pun sudah mencapai di angka 40,3 juta orang. Dilanjut pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya dari fifa.co.id. Airlangga ungkapkan bahwa rekomendasi untuk capai ketahanan air nasional, di sini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa potensi ancaman ketahanan air yang tidak ditanggulangi akan berpotensi menurunkan produk domestik bruto atau PDB Indonesia sekitar 7,3% pada 2045 nanti.
Erlangga Tun mengungkapkan kenaikan air laut dan penurunan muka tanah yang menyebabkan kejadian banjir di pesisir, pengambilan air tanah secara tak terkendali juga berkorelasi terhadap potensi penurunan muka tanah hingga bergradasi lahan. Erlangga menekankan dalam pengelolaan sebuah infrastruktur, waduk bendungan tidak bisa dimaknai hanya sebatas kegiatan operasi dan pemeliharaan badan waduk saja, namun juga mencakup pengendalian erosi dan sedimentasi yang berasal dari sempadan, waduk atau green belt, dan daerah tangkap air atau daerah aliran sungai. Untuk itu Kementerian PUPR, Kementerian LHK, Kementan, dan pemerintah daerah agar bersama-sama memusatkan perhatian atensinya dalam pengendalian erosi dan sedimentasi untuk menjaga kondisi hulu dan juga kelangsungan fungsionalitas bendungan yang sudah ada. Dan di sini dibahas oleh cnnindonesia.com, pemerintah dan juga DPR RI sepakat turunkan asumsi rupiah menjadi 14.800. Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Banggar DPR RI menyepakati perubahan asumsi nilai tukar rupiah di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 dari angka 13.900 sampai dengan 15.000 per dolar Amerika Serikat menjadi 13.900 hingga 14.800 per dolar Amerika Serikat. Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan bahwa perubahan disepakati sesuai dengan hasil diskusi pemerintah bersama perwakilan DPR baik di Komisi 11 dan juga Banggar. Perubahan dilakukan untuk menunjukkan keyakinan pemerintah terhadap pemulihan ekonomi global dan domestik pada tahun depan. Selain asumsi rupiah, tidak ada indikator makro lain yang berubah. Misalnya inflasi tetap di kisaran 2% hingga 4%, lalu tingkat suku bunga SUN bertenor 10 tahun di 6,32% sampai dengan 7,27%. Dan pemirsa, kita sudah bahas apa saja yang menjadi headline media online pada sore hari ini. Selanjutnya kami akan membahas terkait dengan usulan kenaikan PPN menjadi 12%. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Ditemui usai menerima kunjungan perwakilan luar negeri dan kebijakan keamanan Uni Eropa, Joseph Borrell Fontelles di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Anggota BKSAP DPR RI Diah Roro Esti mengatakan, 3 pokok pembahasan dari pertemuan ini adalah keamanan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Isu energi menjadi isu yang dibahas terkait dengan keberlanjutan, mengingat Indonesia dan Uni Eropa telah meratifikasi Perjanjian Paris dan sedang membahas Perjanjian Kerjasama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau IEU-SEPA. Dari satu sama lain. Negara Indonesia merupakan negara yang sangat abundant ketika kita berbicara mengenai resources, bukan hanya di bidang renewable energy saja, tapi di coal, fossil fuel itu masih banyak, masih melimpah gitu. Diah Roro Esti menambahkan, DPR RI khususnya Komisi 7 kini sedang dalam pembahasan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan atau EBT. Pada dasarnya dalam hal ini kita bisa berkooperasi, bisa saling belajar dari satu sama lain. Harapannya negara-negara di EU juga bisa berinvestasi di negara Indonesia karena kita mempunyai komitmen juga untuk bisa memfulfill 23% EBT pada tahun 2025. Pembahasan IEU-SEPA yang dimulai sejak 6 tahun yang lalu terus didorong untuk rampung, mengingat Uni Eropa merupakan mitra dagang ketiga terbesar Indonesia dengan nilai 25,5 miliar US dollar di tahun 2020. Afi dan Zia, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kembali lagi di Suara Parlemen dan kita membahas terkait dengan usulan kenaikan PPN menjadi 12%. Di sini pemerintah pun berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN dari 10% menjadi 12%. Rencana kenaikan PPN tersebut diketahui berdasarkan draft revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Rancangan Undang-Undang KUP. Kendati demikian, tarif PPN sebesar 12% itu dapat diubah menjadi paling rendah sebesar 5% hingga paling tinggi sebesar 15%. Pengenalan tarif pajak paling rendah di 5% dan paling tinggi 15% diatur pada pasal tambahan, yaitu pasal 7A
Dan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Perdagangan Beni Soetresno mengatakan bahwa kenaikan PPN ini tentu akan berdampak pada harga barang yang semakin mahal dibandingkan dengan tarif awal. Beni pun menilai kenaikan harga barang ini akan kembali menurunkan daya beli masyarakat yang saat ini sudah mulai pulih. Penurunan daya beli ini akan membuat sisi konsumsi kembali melemah dan sejalan dengan Beni Ekonom Kor Peter Abdullah juga menilai saat ini bukan waktu yang tepat bagi pemerintah menaikkan PPN. Sebab bisa menghambat pemulihan ekonomi yang sedang terjadi momentumnya. Memang mungkin setelah kejadian COVID-19 ini marak di seluruh dunia, hampir di seluruh belahan dunia, di sini juga terdampak juga dari Indonesia terhadap bidang ekonominya. Tapi diharapkan pula apapun yang sedang diusahakan oleh pemerintah ini bisa berdampak baik bagi masyarakat, namun memang membutuhkan proses agar masyarakat bisa beradaptasi dengan munculnya regulasi-regulasi baru, salah satunya dengan hadirnya PPN ini di tengah masyarakat. Dan pemirsa, kita akan masih membahas lebih dalam terkait dengan naiknya PPN di 12%. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Komisi 3 DPR RI mendorong peran Polda dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam mencegah kebocoran penerimaan negara akibat tambang ilegal tanpa merugikan masyarakat selaku penambang kecil. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 3 DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan, anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Syafi'i, mengapresiasi kinerja Polda Sumatera Utara dalam memberikan pembinaan kepada penambang ilegal dalam pengurusan izin, sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Agar mengurus izin, yang dengan izin itu berarti mereka membayar pajak, dan ini menjadi pemasukan bagi negara, dan diberi arahan agar penambangannya tidak merusak alam. Kami inginkan juga hal yang sama dilakukan di Mandeling Natal. Karena bukan rahasia lagi, perusahaan yang mendapat izin untuk menambang emas di Mandeling Natal itu sebenarnya belum beroperasi. Anggota Komisi 3 DPR RI lainnya, Adang Darajatun, menyayangkan terjadinya penambangan ilegal di Sumatera Utara yang tidak hanya merugikan pendapatan negara, tetapi juga merugikan penambang resmi yang telah terdaftar. Tapi ada juga yang akhirnya kerugian-kerugian negara terhadap perusahaan-perusahaan yang resmi yang melakukan tindakan-tindakan ilegal dilakukan penegakan hukum. Dan saya tadi mendengar baik itu Kapolda tetapi Kejaksaan lebih memberikan masukan tentang bagaimana perolehan pemasukan negara daripada tindakan-tindakan tersebut, denda terhadap masalah kasus tersebut. Dari Provinsi Sumatera Utara, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Amir Uskara, mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, ada 19,1 juta orang di Indonesia yang penghasilannya terdampak oleh COVID-19, termasuk 1,62 juta orang menganggur akibat pandemik. Nah, maka dari itu pemerintah diminta ekstra hati-hati dalam menentukan kebijakan kenaikan PPN konsumsi rumah tangga sebagai porsi terbesar produk domestik bruto atau 57% masih membutuhkan kebijakan fiskal yang akomodatif. Sementara belanja masyarakat akan berkurang setiap ada beban pajak yang meningkat. Sementara itu anggota Komisi 11 DPR RI, Eki Awal Muharram, di sini menilai bahwa kenaikan PPN sangat merugikan rakyat kecil dan kontraproduktif dengan agenda pemulihan ekonomi nasional. Eki pun mengatakan bahwa pemerintah tidak konsisten dengan rencananya sendiri karena dalam aturannya di sini jelas dikatakan bahwa strategi utama perpajakan ada ekstensifikasi perpajakan dengan mencari sumber baru, bukan justru intensifikasi dengan kenaikan tarif PPN. Oleh karena itu, Eki mengingatkan bahwa sumber PPN terbesar berasal dari PPN dalam negeri, ya ini berupa konsumsi masyarakat, dan PPN impor yang merupakan konsumsi bahan modal dan bahan baku bagi industri. Kembali kita berharap dengan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, tentunya disupport juga oleh DPR dan kembali sudah dikaji oleh DPR bersama dengan pemerintah, ini bisa berdampak baik untuk masyarakat semua yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, kita sudah bahas apa saja yang menjadi headline media online pada sore hari ini dan juga tajuk pada sore hari ini, maka berakhir pula perjumpaan kita. Saya, Angga Noktarini, beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.